Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And everyone you're barakatuh. Selamat malam, pagi, atau selamat siang, rekan Sobat Geo semua. Kita kembali lagi pada BG Talk, podcast BG yang akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di BG. Sudah bergabung bersama saya, ada Bapak Antonius Bambang Wijanarto, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. Dan juga di sebelah saya ada Wulan. Hai. Ya, kita bertiga akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah acara yang akan diselenggarakan oleh BG pada bulan Maret ya, bulan depan. Acara tersebut adalah Rapat Koordinasi Nasional Bidang IG. Tuh. Jadi di sini kita mengundang Pak Anton karena kebetulan beliau ini selain sebagai Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik juga sebagai Ketua ya pada Rakornas IG tahun 2023 besok. Mungkin kita langsung aja ya, Neh. Iya. Kita pengen tahu nih Pak, kan Rakornas ini sempat tertunda selama beberapa tahun, tapi sempat tidak diadakan kemarin-kemarin ya karena pandemi. Nah sekarang ini sudah sejauh mana persiapan kita menghadapi Rakornas 2023 yang infonya bulan Maret besok ya Pak ya? Iya. Ya, mungkin bisa diceritain Pak. Ya, kita sudah mengadakan beberapa kali rapat persiapan terkait apa sih yang harus kita bicarakan dalam Rakornas, kemudian siapa yang harus kita undang, lalu isu-isu strategis apa yang akan kita bicarakan di situ. Jadi sebenarnya memang sesuai amanah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2020. Satu itu kita ada membangun sebuah rencana induk. Rencana induk di dalamnya ada renaksi yang harus kita evaluasi setiap tahun. Jadi renaksi yang kita susun pertama kalinya sebelumnya adalah tahun 2019. Jadi kita akan mengadakan evaluasi. Memang banyak sekali dinamika, terutama dengan adanya Perpres revisi percepatan kebijakan satu peta, di mana ada 85 tema sebelumnya sekarang jadi 198. Kemudian kita punya SK tentang wali data IGT, informasi geospasial tematik, ya justru lebih banyak lagi, ada 280 tema di situ. Jadi kita ingin di dalam Rakornas ini selain mengkonfirmasi lagi siapa yang mengerjakan apa, karena terkait dinamika organisasi ya ada BRIN sekarang, jadi ada beberapa tematik yang di bawah instansi yang sebelum BRIN yang lama, jadi menjadi pengampunya adalah instansi seperti LAPAN, LIPI. Itu sekarang kita mau susun ulang dan kita akan menyusun juga apa sih yang kita perlukan di tahun 2023 sampai 2024 ini. Isu-isu strategis apa yang harus menjadi perhatian lembaga maupun Pemda. Yang jelas menghadapi nanti Pilpres maupun pemilihan legislatif juga nanti di tahun 2024, kita mencoba juga untuk menyusun suatu bukan relasi lagi, tapi apa yang harus kita lakukan menghadapi rencana pembangunan jangka menengah nanti setelah 2024, dan terutama akhir dari SDGs kan, agenda 2030 Sustainable Development Goals. Jadi kita harus siap-siap apakah benar-benar informasi geospasial itu, kalau saya sih menjadi pengaruh mainstream mau semua data IG itu. Jadi dia bisa menggabungkan data baik spasial maupun non spasial, statistik, keuangan dan lain ke dalam informasi geospasial. Saya kira itu yang harus menjadi perhatian banyak pihak terkait pengaruh utamaan informasi geospasial ke depan menghadapi SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2040. Jadi kerjaan BG jadi makin banyak ya Pak? Memang harusnya banyak, tapi ya banyak yang belum menyadari ya kalau informasi geospasial itu sebagai salah satu fondasi dalam atau
pilar dalam revolusi industri. Aku bisa bilang ide itu seksi ya Pak ya? Ya seksi tapi masih belum ada yang mau membeli. Selalu apa ya, perizinan bermasalah ini ada. Jatuh-jatuhnya karena wilayah kita cuma 1,9 juta hektar, banyak kepentingan, ya kan? Harusnya lokasi ya, peta yang menjadi arus utama dalam pengaturan wilayah Indonesia ini. Jadi menyadarkan itu buat setiap orang, oh ternyata informasi geospasial itu bisa mengantisipasi kerugian negara, ya kan? Kedua, bisa meningkatkan ekonomi, karena selama ini perizinan itu ada kalau satu lokasi yang memberi izin 2, 3, 4 instansi pemerintah atau pemda ya. Jadi ada lokasinya cuma satu. Jadi ada apa ini kalau gitu? Jadi itu satu tentu tata kelola yang bagus dalam pemerintahan adalah berbasis informasi geospasial. Saya sih tapi dari Ya, saya sih tapi belum menarik orang banyak ya. jadi kalau saya perempuan saya sih tapi masih jomblo. Oke. Nah, terkait kata Mas sendiri, tadi kan tujuannya berarti sudah terjawab ya untuk target-targetnya bahwa kita memang ingin banyak goal yang diraih gitu ya, termasuk untuk SDGs dan FPJFM. Kemudian lihat ini kita perlu tahu juga ya, siapa saja sih yang terlibat di sini, karena kan nggak mungkin ya untuk Rakornas. Rakornas ini bisa dibilang ajang besar ya Pak ya, dan agenda tahunan sebetulnya gue. Mungkin siapa aja yang terlibat dalam hal ini, dalam persiapan, kemudian nanti dalam pelaksanaannya seperti apa, mungkin bisa diceritain Pak. Jadi Rakornas ini kementerian lembaga yang menggunakan atau mengelola informasi geososial atau sebagai pengguna saja bisa, jadi maupun dari berbagai akademisi yang akan memberikan banyak masukan terhadap kegiatan penyelenggaraan IG ke depannya juga, dan Pemda. Jadi ada kalau dalam SK kewalidataan itu sekitar 28 kementerian lembaga yang terlibat. Kalau Pemda pasti semua Pemda terlibat ya kan. Setiap Pemda harus membuat tata ruang behavior. Jadi dan kita mau atur, ya dinamikanya sangat tinggi sih. Jadi aturan yang kita buat pun harus akomodatif ya. Ada aturan baru, ada perkembangan organisasi sebuah lembaga, harus kita atur ulang supaya lembaga jelas juga. Dan yang penting ini sebenarnya kita mencoba nih, kalau informasi geospasial dasar atau peta dasar itu kan jelas ya PDG. Tapi ada banyak tematik yang kita tidak punya kontrol penuh. Apakah kegiatan itu benar-benar menjadi satu kegiatan informasi geotematik A, B, C? Jadi atau banyak yang include atau tersisip dalam suatu kegiatan yang lain gitu. Jadi padahal itu juga ada cost atau biaya juga yang dikeluarkan pemerintah untuk mengadakan IG tematik tersebut. Jadi kita akan mencoba menginventarisasi apakah kegiatan tematik yang diselenggarakan Kementerian Lembaga dan BIMBA itu ada berapa sih alokasinya setahun. Jadi bisa ketahuan bahwa penyelenggaraan IG baik dasar maupun tematik itu bisa diketahui per tahunnya menghabiskan berapa. Itu kalau bisa, tapi kayaknya berat juga ya, karena kita ada RO mana, jadi RO sosial, ternyata di dalamnya ada pemetaan kemiskinan, itu jadi kita harus agak cermati, sehingga nanti kita koordinasi kita dengan Bappenas, karena mereka punya mitra-mitra juga di Kementerian Lembaga ya. Kita mitranya kita di tata ruang dan kebencanaan ya, pimpinan di Direktorat mereka punya bermitra juga. Ini mereka juga, oh ternyata KL ini menghasilkan tematik ini, jadi bisa ketahuan. Kita punya assessment sendiri melalui simpatik.big.go.id. Itu bisa kita lihat berapa jauh sih cakupan maupun kualitas atau kelengkapan data dari tematik tersebut ada.
sebagai acuan nanti kalau benar-benar penting, ya nanti pemerintah akan nge-push untuk tema tersebut untuk dijadikan perhatian khusus. Nanti pada saat Rakornas itu, pihak-pihak yang terlibat itu nanti akan diberikan sesi itu atau gimana? Sebenarnya kita ada, selain Rakornas, kita dengan Prarakor. Memang susah ya, tapi sebenarnya diskusi akan panjang ya. Satu tema itu bisa diskusinya memutuskan nomenklaturnya aja bisa seharian penuh. Ya, gambut. Saya biar ikut itu gambut. Gambut itu ini ada gambut ekosistem gambut atau tanah gambut. Itu sudah dua kementerian lembaga yang berbeda. Jadi nanti kita mungkin akan ada sesi Prarakornas merumuskan apa yang harus kita lakukan. Dan mungkin sebelum Prarakornas itu ada beberapa pertemuan online. Kalau kita kurang yakin terhadap rumusan itu, mungkin ada pertemuan tambahan secara online juga. Dan biasanya banyak yang tertarik untuk, pertama untuk merumuskan siapa yang mengerjakan apa, itu banyak yang tertarik. Berarti ini semacam rangkaian ya? Iya. Di menuju sebelum Rakornas, karena kan kalau di pikiran orang awam nih, rapat koordinasi itu kan isinya pengumuman rapat gitu ya, ternyata enggak ya Pak ya. Jadi nanti kita akan sebelumnya ada rapat-rapat kecil mungkin ya. Iya, ada serial untuk Rangkaian kegiatan ya, rapat-rapat kecil yang akan kemudian dirumuskan dalam Rakornas. Jadi intinya Rakornas itu tinggal menyepakati mungkin gitu ya Pak ya? Iya, tinggal menyepakati. Jadi nanti kita akan mengundang beberapa pembicara kunci. Jadi terkait investasi, nanti mudah-mudahan beliau hadir juga, nanti bersedia hadir untuk memberikan paparan tentang bagaimana informasi geospasial itu bagus untuk investasi dan tata kelola investasi, karena sawit itu kan karena tata kelolanya yang perlu dibenahi. Kemudian tentang percepatan kebijakan satu peta itu statusnya gimana ke depannya. Ya mau ada, kalau sudah jalan akan merasakan sih nggak usah ada perpres, tetap aja ada kebijakan itu selalu ada. Kita menuju ke sana, jangan sampai tumpang tindih terus-terusan ya. Kemudian nanti ada dari BPKP. Nah selama ini yang mengaudit tata kelola sawit kita adalah teman-teman dari BPKP, juga akan memberikan gambaran bagaimana informasi geospasial itu untuk pengawasan pembangunan. Karena selama ini kalau orang lihat mungkin nggak terlalu nyambung ya Pak ya BPKP dengan informasi geospasial sebetulnya. Iya. Padahal lagi keuangan itu sekarang udah mau memetakan aset negara. BUMN negara itu karena pada apa ya, karena begitu saya punya aset di suatu lokasi, luasnya berapa, titik koordinatnya berapa, harganya sekian, udah selalu ada yang nyambung. Jadi selama kita nggak ada yang kita mempunyai pemerintah, negara, pasti ada yang namanya kewilayahan dalam lokasi. Jadi tidak bisa dipungkiri RKKL pun sekarang lokusnya mana, ya kan? Lokusnya mana, selalu dibilang itu. Tanpa lokus coret. Karena lokus itu akan, saya kira ya kan, bagaimana pembangunan itu merata ya, bisa diketahui. Bahwa ini semua sama dulu, bahwa ini Jawa dulu, tapi kalau lokusnya sudah tersebar seluruh Indonesia, berarti konsep pemerataan pembangunannya, ternyata RKKL bisa dilihat dari RKKL atau rencana kerja pemerintah. Oke Pak, mungkin Rakornas ini kan sebenarnya harusnya acara tahunan ya Pak ya. Kira-kira untuk penyelenggaraan kali ini tuh yang apa sih hal-hal yang berbeda dibanding penyelenggaraan sebelumnya? Itu yang saya beberapa kali sudah jadi ketua Rakornas ya, karena mau ngapain lagi nih, jadi harus ada yang beda. Nah, terutama selalu setiap tahun itu kita encourage atau push ya, supaya ada statement bahwa peta dasar skala besar itu ada. Itu yang ditunggu ya Pak ya? Prosesnya kita masih tunggu juga. Dan kita belum pernah sekalipun mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Jadi ini mungkin Rakornas tahun ini aja yang kita mau mencoba mengevaluasi reaksi kita sejauh mana, apakah masih relevan. Kemudian ya kalau bisa sih sampai masuk ke RO mana, atau
rincian output mana dalam kegiatan di pemerintah itu, sehingga bisa ketahuan betul bahwa penyelenggaraan informasi geospasial itu menjadi ya harus utama mainstream, atau kalau saya kira itu hasilnya kan jadi soft infrastructure pembangunan. Jadi pembangunan infrastruktur, tapi data itu semua data ya, baik itu data sosial apapun lah, itu menjadi infrastruktur yang sifatnya soft infrastructure. Tanpa data juga kita nggak akan gerak kemana-mana. Berarti nanti secara tidak langsung sebetulnya penyelenggaraan Rakornas ini tidak hanya berimbas kepada BIG atau KLPL terkait apa, tapi mungkin masyarakat ya. Karena goalnya tadi kan mungkin salah satunya adalah pemerataan infrastruktur. Itu tentu secara tidak langsung dirasakan masyarakat, walaupun mungkin nggak langsung ya, nggak langsung di tahun ini, kemudian beberapa tahun mendatang lah dirasakan. Berarti ada kebermanfaatan yang dibagi kepada masyarakat gitu ya Pak ya? Konsepnya sekarang SDGs itu kan leaving no one behind. Tidak ada satupun warga negara kita tuh yang tertinggal. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri juga kita data juga loh. Sampai Dukcapil itu sudah mendata sampai ke luar negeri warga negara kita yang ada di luar negeri. Jadi masyarakat harus punya peran aktif memberikan informasinya yang benar. Karena suatu saat kita akan memetakannya by name by address. Jadi kalau informasinya benar, ya intervensi pemerintah atau apapun itu akan menjadi tepat sasaran. Jadi nanti dan saya kira yang menjadi banyak isu sekarang adalah apakah datanya itu bisa terbuka untuk umum atau tidak. Dan saya kira pemerintah juga kalau datanya sifatnya akan diagregasi ya. Jadi kelurahan ini data tidak si A, si B, sangat miskin enggak, tapi enggak, itu nanti akan, itu pentingnya kita punya tema Rakornas tahun ini nih. Apa tema? Integrasi spasial statistik untuk pembangunan. Oke. Sekitar itu, lengkapnya lupa saya. Gaya bahasanya udah EYD banget. Intinya integrasi spasial dengan data statistik, sebenarnya data lainnya juga ya, keuangan untuk pembangunan. Karena data kita tuh tetap harus terintegrasi, bisa bicara satu sama lain, nggak bisa berdiri sendiri. Data menyangkut perorangan harus ada NIK itu apa? Bisa dilibatkan bisa dikaitkan ke NIP kita, ke NPWP kita. Dan kode NIK ada kode kewilayahan kan? Ada 34, itu Jawa Tengah, 32, Jawa Barat, apa itu kan? Itu berarti kedepannya akan kita mempunyai sesuatu yang tertib administrasi itu, makanya konsep pembangunan smart city apapun harus datanya sedetail mungkin. Jadi HP kita pun nomornya terkait dengan NIK kita kan sekarang kita kadang-kadang nggak tahu, tapi datanya rahasia. Cuma lembaga tertentu aja yang bisa melihat itu. Dan saya kira masyarakat nggak perlu khawatir tentang, karena dengan IG sekarang, bukan Instagram ini, IG itu informasi geospasial lebih dulu dari Instagram nih. Itu kita akan ya, ada teman-teman bilang kita telanjang, kita nggak bisa ngumpetin kita miskin atau enggak, tidak dari rumahnya, dia dari dia hartanya yang apa, mungkin STNK, BPKB yang terkait NIK, saya tidak semua pokoknya. Jadi kita harus maju berbarengan. Kita aset kita benahin semua, administrasi, itulah pentingnya integrasi spasial dengan statistik dan data lainnya. Sebenarnya tidak hanya statistik aja. Karena kalau dijembrengin banyak ya Pak ya, statistik, keuangan dan lain sebagainya ya. Banyak sekali. Tadi ngomongin STNK BPKB itu mungkin termasuk STNK BPKB yang digadaikan nggak Pak? Bisa ketahuan deh. Nah digadaikan, dan teman gadaiannya kan nyatet NIK, tapi sekarang kan konsep tilang elektronik macam-macam kan, jangan sampai kita mengendarai mobil, kalau kita beli mobil harus kita balik nama langsung dong, itu kayak. Nah iya. Jangan sampai nanti yang bayar yang pemiliknya yang lama yang kena terus, pokoknya kita harus benar-benar tertib nih. Jadi ketika adegan rumah bisa saya pinjam di mana aja, tiba-tiba ketahuan Bapak udah pinjam punya kredit di sini ya, berarti semuanya sudah
ada lah. Udah ketahuan ya? Termuat di sana, tercatat di sana, tapi tidak terbuka untuk umum. Berarti itu real integrated ya? Ya, kedepannya itu akan semakin canggih lagi. Jadi nanti ada juga itu sesi tentang teknologi ya. Ya. Di rakornya itu ada sesi teknologi sama SDM. Jadi ya nggak tahu nih kebijakan kita nanti tentang SDM bidang IG itu kedepannya seperti apa ya. Kalau sudah skala besar ada, maka akan timbul banyak tematik. Dan semakin datanya semakin rumit, semakin masyarakat akan menikmati, tapi kadang-kadang nggak tahu caranya gimana supaya saya bisa menjadikan data ini berguna bagi kehidupan saya, bisnisnya. Kita bisa menyelesaikan di mana letak pasar, mau membangun toko tapi jauh dari pasar. Itu kadang-kadang kita harus SDM bidang IG ke depannya harus kita kaji ulang. Kita punya kayak strategi apakah nanti melalui Menpan RB itu kita merekomendasikan bahwa Jabung Sulta itu wajib dimiliki, ya, wajib dimiliki oleh setiap Pemda, ya kan, karena terkait juga dengan SDI, spasial satu data Indonesia kan sama SPBE ya. Tapi dilihat siapa pengelola datanya. Nggak sembarang orang bisa mengelola data, apalagi sebenarnya basisnya ID semua. Jadi apakah kita siap di teknologi? Mungkin siap, tapi belum siap di sisi SDM. Karena SDM nanti selain mengetahui ID juga harus tahu tentang data juga. Cara mengintegrasikan data, membunyikan data, menganalisa supaya itu lebih mempunyai arti untuk basis pengambilan kebijakan. Sangat kompleks memang, tapi ya tren kedepannya kan seperti itu. Data citra satelit juga penting. Ya, kan juga bingung juga ini. 8 jadi Brin Wifi ya, itu kayak mungkin harus ada sesi khusus kali ya. Apakah masih ada rakor tentang citra yang tidak baca? Desain diadakan apa ya? Karena dia untuk pemantauan tanah kita di Indonesia itu benar-benar sangat diperlukan. Apalagi ada yang butuh setengah tahunan diupdate. 1 tahunan berarti kan itu pas foto udara mahal tahu. Mahal dan cakupannya lebih numpit ya Pak ya? Iya. Citra istilahnya lebih murah ya, lebih efisien. Lebih efisien. Betul. Catatannya peta dasarnya harus ada dulu. Betul. Ya. Betul lagi dong. Ya, jadi kita juga di mana-mana juga kita harus gitu. Wah, ini kuncinya ada peta dasar skala besar. Atau sangat besar sampai 1000 ya, udah permasalahan itu akan menyelesaikan diri dengan menghilang itu. Oh ternyata penutupnya ini toh, kenapa saya memberi izin ini? Karena ada hutan lindung di situ, ada macam-macam di situ, bisa ketahuan kedepannya. Biar itu peta dasar skala besar kuncinya. Balik lagi sebenarnya balik lagi ke situ. Setiap orang bilangnya akan balik lagi ke situ. Jadi saya pada malah kita membantu apa ya tugas pemerintah ya CQ, VIG kan, tapi tetap aja kita berusaha juga karena betapa pentingnya lokasi yang membutuhkan akurasi yang lumayan lah. Jangan hanya lihat looks good but sebetulnya not good. Wising 7 meter, 10 meter kan kedepannya nggak akan seperti itu. Kemudian harapannya untuk pelaksanaan rakornas kali ini apa? Ya, saya udah ngobrol sama teman-teman di bagian Bapenas juga. Jadi mereka juga baru listen RPJPN. Lihat banyak sih dalam pikiran dan sudah saya sampaikan juga ke dalam forum Satu Data Indonesia juga. Kalau sebenarnya data itu aset ya. Aset kalau kodenya kan selalu kan 53 dia dicari pasti butuh biaya. Jadi pinginnya itu sampai ke arah sana, tapi ya udah kita mulai aja, kita menginventarisasi
berbagai kegiatan KL, biayanya berapa, karena begitu data itu menjadi aset, menghapuskannya nggak mudah. Ya, tapi kalau belum jadi aset, kita nggak bisa nge-trace sendiri. Karena dia itu kuncinya itu. Jadi kalau data dasar tematik yang ada di BIK sudah menjadi aset, tapi belum dikembangkan lembaga lain. Setahu saya itu belum jadi untuk memetakan tata ruang. Misalnya kan jadi itu harganya berapa sih tata ruang? Menghapuskan tata ruang udah harus cari nggak mudah. Anak ini punya aset negara. Jadi aset tak berwujud itu kita harus kelola, tidak hanya di BIG aja, yang selama ini yang kena itu BIG terus, dan mungkin di kementerian lembaga yang terkait tematik itu harus kita gali ulang. Citra satu juga di 8 dulu ya, itu sudah jadi aset juga. Jadi ya salah satu bentuk pengelolaan data yang mungkin susah untuk memulai bagi saya sih, karena harus ada standar biaya untuk penyelenggaraan tematik tertentu. Kan tidak gampang itu ya aset, tapi standar biaya, harus ada aturan mainnya, begini standarnya ada untuk membuat tematik tertentu, tematik tertentu. Jadi prosesnya panjang, tapi paling tidak kita bisa sounding ke KL terkait bahwa data itu adalah aset. Oke, Widit, kalau nilai aku nih terakhir, gimana caranya menjaga komitmen atau kesepakatan yang sudah nanti akan kita sepakati di Rakornas ini biar tetap jalan, Pak? Gimana untuk memantau? Jadi ini tuh it's not just an event gitu ya, tidak hanya event Rakornas yang mungkin bisa dikatakan wah untuk ukuran kita, tapi bagaimana menjaga agar kesepakatan tetap jalan, komit, dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Berapa tahun saya menjadi ketua, nggak ada yang namanya komit. Coba jujur ya. Tapi selalu ada sesuatu yang membuat orang itu wah ternyata kita nggak semua ya. Championnya itu siapa? IG. Champion IG, tapi harus ada masalah. Kalau ada masalah baru tahu, oh ternyata BIG banyak berperan. Oh ternyata kita perlu IG gitu ya? Ya, baru kalau ada kebentur masalah, baru harus kita dulu ya. Harus dijeda dulu ya. Ada perebutan pulau, BIG lagi kena. Jadi kalau yang baik. Tapi kasih BIG. Iya, peta dasarnya nggak ya. Jadi kita mencoba untuk mendekati lagi Kementerian Keuangan ya supaya tidak ada peta dasarnya melalui APBN. Tapi ya itu saja tadi. Kalau aku menikmati jangan kemana-mana mudah ya sekarang ya. Wah udah. Tapi di Bali itu semua proses menyusun kemudahannya itu ya. Satu titik itu mengapa satu titik ada 10 juta harganya. Itu aja udah diplot titik pakai tangan. Oh enggak gitu. Sebelah tambang emas 1 meter persegi bermasalah, tapi tidak akan dibahas. Tapi karena batas desa, batas kelurahan ya, itu kan sebenarnya harus selesai tahun 2024 aku nggak sama ya. Tapi ternyata ya nggak semudah itu, masih kurang 60 ribuan batas yang belum ditentukan itu salah satu yang banyak sekali dibicarakan kayaknya apa ya terkait kalau nggak ada juga, tapi kan ada batas, ada dana desa, namanya itu udah ada namanya uang dan wilayah, sampai ada masyarakat adat juga kan perlu di acknowledge juga keberadaan mereka, tata kelola pemerintahan mereka setelah adat pun harus kita kelola juga, masih belum banyak selesai. Pencerahan ya, sebetulnya Rakornas ini nggak hanya Rakornas gitu, tapi di balik itu ada manfaat IG, kemudian bahwa ide ini sektor yang mana-mana gitu ya. Assessment bagus juga ya. Assessment bahwa ternyata kementerian lembaga itu juga mengelola tematik juga, itu juga suatu temuan yang besar juga. Gak semata-mata yang terkenal ya, KKB, LHK, ATR BPN, ternyata ya BKKBN pun ada.
Betul. Menteri Keuangan, buat Kementerian Keuangan ada juga tematik yang sudah dibalik. Itu semua yang surprising, mengejutkan kita semua. Ternyata penting bagi setiap orang untuk berspasial liar. Rencana tanggal udah ada Pak? Tanggal 20, tanggal 20 Jakarta, di Hotel Borobudur Jakarta. Ya, itu kita akan cuma setelah hari aja ya, satu hari dari kita akan mengumumkan hasil-hasil yang kita bicarakan selama Rakornas dan online meeting kecil itu. Kemudian akan mendapatkan bagaimana perspektif dari pimpinan-pimpinan negara, Menko dan Menteri, dan Kepala BPS juga akan mendalami situ bahwa pentingnya informasi geospasial untuk kasus tertentu. Tidak ada beberapa launching produk IG juga yang akan termasuk pemberdayaan RB skala menengah, kemudian portal KSP, karena portal KSP kan punya akses yang berbeda sekarang, karena banyak yang menuntut bahwa KSP itu gagal katanya karena masyarakat tidak bisa akses. Mereka nggak tahu, dianggap karena kamu tidak bisa menikmati gitu. Kayak portal elit gitu. Ya, portal elit sekarang mencoba untuk kita kaji ulang data apa, file apa, apapun komponen yang bisa diakses oleh siapa saja, baik masyarakat, pemerintah, Pemda, dan lain-lain. Banyak sekali yang menginginkan akses juga. Kemudian kita ada sistem lahan kita sukses seluruh Indonesia, kan? Sistem lahan itu isinya ya apa yang ada di suatu kota itu. Dia termasuk dalam cuaca apa, tanahnya seperti apa, kandungannya apa, itu sistem lahan tersebut, morfologinya seperti apa, itu akan kita launching juga. Dan kita punya produk juga bagi namanya Atlas Nasional Indonesia. Ani Ya. Namanya apa ya? Atlas Indonesia, Atlas Nasional Indonesia. Dan kita akan membudaskan secara berbasis web sekarang pakai Atlas bisa diakses melalui desktop maupun mobile. Jadi di situ banyak fitur-fitur yang bisa kita download untuk pembelajaran meningkatkan literasi kita ke depan seperti apa. Jadi acaranya offline, Pak? Offline, hybrid sebetulnya. Dan hybrid sebelumnya Indonesia hybrid ya, bukan hybrid. Oh iya, Hybrid jadi campuran lah. Oh, kalau yang sebelumnya online ya full? Saya pada sebenarnya full online, ya. Tapi tetap sama proses yang ada proses juga, tapi semuanya online. Jadi waktu itu launching simpatik ya, tapi sekarang udah bisa dilihat bagaimana siapa yang akses setiap hari simpatik juga. Oke, mungkin gitu aja. Iya. Banyak Jan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Pak Atman. Semoga acara Rakornas sukses. Ya, nanti harus semuanya persiapan, terutama dalam kesepakatannya komitmen. Kesepakatan komitmen yang yang jadi event doang gitu ya. Betul. Rakornas keliburan menuju ke sananya tapi juga terjaga dan membawa manfaat mungkin ya Pak ya untuk masyarakat dan untuk KLN untuk Indonesia terutama. Thank you Pak sekali lagi. Dan tidak lancar sehat baru. Gitu ya. Mungkin demikianlah Sobat Geo sekalian, BIG Talk pada episode kali ini. Saya Aan dan juga saya Wulan. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi.